karena keluarga besar saya kebanyakan Muslim dan saya adalah anak sulung. Saya masuk menjadi seorang suster, apalagi di Kalimantan ini. Pertama, tidak ada yang setuju keluarganya, apalagi bapak dan ibu saya, dan mungkin juga keluarga besar saya. Karena dalam keluarga memang tidak ada yang menjadi seorang biarawan, apalagi biarawati, karena keluarga besar saya kebanyakan Muslim. Dan hanya bapak dan ibu saya dalam keluarga yang kandung itu yang Katolik. Dan saya adalah anak sulung. Kami hanya 2 bersaudara. Saya dengan adik saya laki-laki. Saya memberanikan diri untuk bisa menjadi suster atau melamar menjadi seorang suster OSA ini atas kemauan saya sendiri, tanpa ada dorongan atau diminta orang atau diminta suster OSA ini untuk saya bisa menjadi anggota di kongregasi ini. Tidak ada, ini adalah kemauan saya sendiri dan tanggung jawab saya sendiri. Untuk yang ditentang keluarga, saya juga ditentang keluarga. Pertama, kalau boleh sharing dulu, dalam melamar menjadi seorang suster ini, tadi yang sudah saya katakan adalah seperti melamar pekerjaan. Kita harus menyiapkan surat keterangan baik, surat pindah, dan segala ijazah yang sebelum kita menjadi suster, minimal ijazah SMA atau SMK. Itu semua saya urus sendiri. Pas itu hari Jumat, saya harus mengirimkannya hari Sabtunya. Pada saat itu saya minta bapak saya untuk nolong saya menguruskan surat itu dari RT, RW, kecamatan untuk bisa mengurus surat pindah saat itu. Bapak saya nggak pernah mengatakan kamu tidak boleh menjadi suster, itu tidak pernah. Cuman dengan sikap bapak saya, kalau kamu mau itu uruslah sendiri. Dan saat itu saya mengurusnya sendiri, dan 1 hari itu udah selesai. Saya mengurusnya sendiri dengan segala ketidaktahuan saya dulu saat lulus SMA. Sebelumnya saya udah kerja 3 tahun di Semarang. Saya kerja di sebuah bakery. Saya dulu bukan SMA tapi SMK pariwisata. Kalau dilihat sekarang mungkin tidak nyambung antara dulu saya SMK pariwisata dan sekarang saya ditugaskan sebagai bidan. Untuk para saudari-saudari saya yang ditentang keinginannya untuk menjadi seorang suster, kita sebagai pribadi kita harus menunjukkan bagaimana keseriusan kita, kemantapan kita, tanggung jawab kita atas apa yang kita pilih, terus apa yang kita inginkan untuk menjadi seorang suster itu, bagaimana kita menyikapinya, bagaimana kita memperjuangkan apa mau kita. Kalau kita pengen menjadi suster, kita harus menunjukkan seperti ini loh, usaha kita sekeras ini, kita harus memperjuangkannya. Kita harus menunjukkan terutama pada orang tua sesama kita bahwa kita ini benar-benar serius dan kita berjuanglah untuk mencapai apa yang kita mau, kita cita-citakan ini.
Jadi jangan hanya kita pingin sebentar kemudian 2-3 tahun kita baru masuk novis kita keluar. Itu sangat menyakiti hati orang tua kita. Dulu pernah sewaktu terima jubah, orang tua saya mengatakan, kalau kamu tidak kuat, kamu boleh pulang kok. Orang tua mengatakan, kami masih menerima kamu kalau kamu mau keluar. Tapi itu saya rasa cuman di ambang-ambangnya saja. Kalau bukan dari lahir orang tua mengatakan itu. Kalau kita baru terima jubah, kita keluar, pasti kita sangat menyakiti hati orang tua kita. Dan sama juga kita mempermalukan diri kita dan orang tua, apalagi keluarga kita. Kita udah berusaha untuk tidak menutup kemungkinan, kan pasti orang tua bilang, wah pasti ada kebanggaan tersendiri walaupun dulu menentang kita, menentang kemauan kita. Walaupun dibilang kami masih mau menerima kamu kalau kamu keluar. Tapi saya rasa itu pasti sangat menyakiti mereka kalau kita beneran kita meninggalkan panggilan kita. Jadi kita harus berusaha, kita harus menunjukkan niat baik kita, menunjukkan apa yang kita mau, paling tidak tanggung jawab kita sebagai manusia, apa yang kita inginkan itu, apa yang sudah kita pilih menjadi hidup kita atau menjadi milik kita. Jangan membiarkan apa yang kita mau, apa yang kita pilih ini hanya isapan jempol belaka. Dan kita harus sama seperti dari awal yang saya katakan, life is my adventure adalah merupakan perjuangan kita untuk kita memperjuangkan hidup kita ini sebagai biarawan maupun biarawati adalah perjuangan sepanjang hayat kita. Kita harus berusaha untuk memperjuangkan panggilan kita ini semampu kita. Tuhan kan tidak akan memberikan yang lebih dari kemampuan kita, memberikan cobaan yang melebihi dari kemampuan kita. Dia akan memberi bimbingan atau jalan keluar sehingga kita merasa kita ini ditopang oleh Dia. Kita diarahkan kepada jalan kebenaran yang Dia berikan untuk kita. Jika ada keinginan untuk menjadi seorang suster, pupuklah itu. Pupuklah itu sebagai bunga-bunga cinta kalian, bagaimana kalian mewujudkan cinta kalian kepada Kristus untuk memberikan diri kalian seutuhnya kepada Kristus. Menjadi seorang biarawati bukanlah sesuatu yang mutlak, tapi bagaimana kita membawa diri kita dalam hidup kita sehari-hari, dalam pergumulan kita setiap hari. Bagaimana kita menjadi diri kita sendiri, bagaimana kita bisa menyikapi diri kita dan anugerah Tuhan yang kita berikan, bagaimana kita menyampaikan rasa syukur kita kepada Tuhan dan sesama. Jika kalian ingin menjadi suster, kalian bisa mencobanya atau kalau menjadi suster bukanlah kita sama seperti kita melamar sebuah pekerjaan.
ini adalah pilihan hidup kita, pilihan hidup saya terutama, karena saya udah menjadi suster sampai hari ini udah kurang lebih 14 tahun. Tahun ini 15 tahun menjadi suster OSA. Terus apa kayaknya? Aku bingung. Aku jadi bingung jawabnya apa lagi. Bagaimana suster dengan anak-anak yang mungkin mendapat pertentangan dari keluarganya? Misalnya si anak ini mau jadi suster nih, tapi sama keluarganya dilarang. Ada nggak saran atau solusi dari suster? Kalau untuk rekan-rekan yang dilarang keluarga untuk menjadi suster, itu adalah salah satu pengalaman saya yang pertama.